Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi seri belajar kita Simulink MATLAB. Jadi di part ini saya akan menjelaskan bagaimana mendesain synchronous generator di power network yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan studi case seperti biasa. Kita akan melanjutkan studi case kita. Ini studi case yang part pertama video saya, part 2, part 3, part 4, dan sekarang kita ada di part 5. Nah, pada eh, pada case ini kita diminta untuk membuat synchronous generator. Kemudian kita akan mengganti grid tersebut. Lalu analisalah bagaimana daya yang mengalir, analisa bagaimana tegangannya dan arus daya aktif reaktifnya. Oke, kita lihat bagaimana sistem itu kalau kita ganti grid dengan siklus generator. Lalu kita akan menyimpulkan. Mungkin ini agak sedikit demi sedikit materi kita akan lebih susah daripada materi sebelumnya. Tapi tenang saja, saya akan menjelaskannya dari awal sehingga semua orang bahkan yang tidak ambil elektro pun insya Allah bisa paham. Oke, jadi ini adalah network yang telah kita buat. Kalau kalian belum tahu ini apa, berarti fix kalian bukan eh, followers Asyah Bani dari part 1. Jadi kalian harus nonton dulu part 1 sampai part 4 untuk mengetahui apa ini. Sebelumnya kita telah simulasikan fault ini di video part 4 karena kita tidak menggunakan fault, kita close fault ya. Kemudian kita analisa dulu. Pertama, ini grade ke beban, kemudian di part sini dia akan di step down kan untuk disambungkan ke 400 volt. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kalau grid ini kita akan ganti dengan generator? Apa perbedaannya? Baik, kita akan desain. Step pertama, kita harus cari dulu icon atau komponen dari synchronous generator. Kita akan cari di sini synchronous. Oke, synchronous mesin yang ini ya. Synchronous mesin PU fundamental nih. Oke, lalu ini kita cut dulu, kita simpan di sini. Oke, pertama kita akan pertama kita akan sambungkan. Jadi ini apa? Blok-bloknya apa? Jadi kebetulan saya menghafal eh, setiap part dari blok ini ABC ini adalah output fasa fasa ABC atau RST-nya. Ini yang akan kita sambungkan ke jaringan kita. Kemudian PM itu adalah power mekanik dengan VF adalah voltage field-nya. Kemudian M adalah hasil dari measurement-nya. Kalau kalian tidak tahu ini apa, mungkin kalian masih awam, kalian bisa klik bagian sini lalu ke help. Hmm, Mulai ya. Mungkin jaringan saya yang kurang bagus atau ininya yang tidak work. Tapi intinya itu. ABC adalah output, M adalah measurement, PM adalah power mekanik, VF adalah field, voltage fieldnya. Sebelum kita akan lanjutkan, kalian pasti bingung, terlebih kalau kalian baru belum mempelajari mesin listrik, kalian akan bingung PM dan VF ini apa. Oleh karena itu, saya akan kasih materi dikit semudah yang saya bisa ya. Jadi teman-teman.
Syarat dari generator bekerja itu, syarat dari generator dua, setidak-tidaknya ada dua syarat wajib untuk generator bisa menghasilkan listrik. Yang pertama, ada yang mutar, ada yang mutar turbinnya, mutar rotor. Ya terserah ini sumbernya apa. Mau hydro, mau wind, mau steam, mau apapun itu. Yang penting ada yang memutar rotor ini. Apapun sumbernya, yang penting rotor ini berputar. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya eh, field eh, elektro electromagnetic field atau EMF sama sorry kalau nggak salah rotating rotating magnetic field. Duh, jelek banget atau RMS ya, rotating magnetic field, adanya medan elektromagnetik. Sebentar, saya akan jelaskan satu-satu sehingga kalian mudah memahaminya. Yang pertama, dua syarat ini syarat wajib ya. Kalau syarat yang sunnah muakkadnya adanya AVR, adanya eh, banyak lah, ada power system stabilizer dan sebagainya. Oke, jadi di part sini, di bagian sini, di bagian PM, dia membutuhkan siapa yang menggerakkan turbin ini. Oke, entah itu wind, hydro, dan yang sebagainya. Sedangkan voltage field inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan rotating magnetic field. Bagaimana caranya dia menghasilkan RMF? Jadi RMF ini saya akan tunjukkan part ini. Kalian bisa salin ini ke website ini untuk kalian lihat sendiri. Jadi ini adalah bentuk dasar dari skematik dari sinkronus generator. Di sinkronus generator ini terdiri dari ini part sini adalah stator, kemudian yang tengah ini adalah rotor ini yang berputar. Nah, dia memerlukan sumber eksternal dari luar untuk berputar. Ini dikenal dengan prime mover. Kemudian untuk menghasilkan rotating electromagnetic field di sini, medan elektrik di sini, dia perlu dialiri arus DC. Perlu dialiri arus DC di sini untuk membentuk medan magnet. Proses ini dinamakan DC excitation. Nah, kok bisa alir arus dialiri eh, arus DC dialiri ke batang ini bisa menghasilkan medan magnet? Nah, itu pernah kok diajari kalau kan ikuti dari kelas 4 SD, itu ada materi kita kita alirkan arus dari baterai ke paku terus pakunya jadi magnet gitu. Nah, proses ini dinamakan eksitasi dalam generator untuk menghasilkan medan magnet. Karena karena rotor ini berputar digerakkan oleh sumber eksternal atau prime mover, dia akan medan magnetnya juga akan berputar. Medan magnet berputar ini itulah yang dikenal dengan rotating magnetic field. Dan kalau ada medan magnet, pasti ada flux di situ. Apa itu flux? Waduh, kebangetan. Flux listrik. Oke, flux listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertentu. Oke, jadi stepnya rotor ini dialiri arus untuk membentuk magnet. Magnet itu diputar.
menjadi rotating magnetic field, menghasilkan flux, kemudian dia akan menginduksi bagian dari stator ini. Kok bisa tiba-tiba, kan nggak berpikir gak? Kok bisa tiba-tiba, ini RYB ini outputnya, ya. Kok bisa ini berputar dialiri arus listrik, kemudian ini yang bisa menghasilkan voltage. Kok bisa kan nggak? Pertanyaan itu di kepala kalian. Jadi, ada sesuatu ilmuwan yang terkenal dan namanya nggak mungkin kalian nggak tahu, namanya Faraday. Faraday bilang kalau kita mau GGL, kalau kita mau adanya gaya gerak listrik, syaratnya ada ada kumparan, kemudian ada flux terhadap waktu. Ini sangat-sangat terkenal. Jadi GGL, gaya gerak listrik, atau kita bisa juga nyebutnya tegangan, itu tercipta kalau adanya N, adanya kumparan, dan di kumparan itu mengalir flux, flux terhadap waktu. Makanya di stator itu kan isinya kumparan. Semakin besar kumparan, semakin besar juga tegangannya. Sehingga akibat dari adanya medan magnet, adanya flux, kemudian di sini juga di statornya ada kumparan, maka dia akan menginduksi tegangan di sini sehingga inilah cikal bakal akhirnya eh, suplai listrik seperti itu. Kalau kalian bingung, santai saja kalian boleh tanya di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan cari P penggeraknya. Kita akan cari, kita kasih turbin and generator. Ini banyak ya, ada wind, ada hidrolik, ada steam. Steam ini uap, tapi biasanya yang sering dipakai uap ya. Oke, jadi kita eh, sambung ke sini. Gimana sih? Nah, sekarang kita harus eh, how kita akan deal dengan WREF, PREF, WM, D theta, GTR5, DW5. Untuk orang yang awam, ini tidak mudah untuk dihafal. Begitupun saya pun tidak sejenius itu untuk menghafal setiap nama-nama blok dari ribuan, dari puluhan ribu blok di Simulink ini. Oleh karena itu, di Simulink ini kalian bisa cari itu artinya apa dengan klik help. Oke. Nah, sekarang kita dikasih tahu WREF ini apa, PREF ini apa, WM itu apa, dan lain sebagainya. Di sini sudah dijelaskan WREF, the speed reference. Dia dalam eh, konstan konstan blok, value-nya kita bisa set dari 0 sampai 1. Kemudian what is PREF? PREF is power electrical power reference. WM, the generator speed, the theta, the generator's power angle deviation, and TR5 output factor containing a torque. Oke, ini output, TR5 ini output. Gate, gate opening in PU, PM, the mechanical power. Ini DW sama TR ini output berarti. Oke, kita sudah tahu nih WRF tadi apa adalah konstan yang bisa kita set hasilnya dari 0 sampai 1. Let's see kita kasih konstan lalu kita kasih nilai 1 di sini. Oke, kemudian Pref konstan juga kita tergantung power Prefnya, power referensinya berapa. Ini juga 0 sampai 1. Let's see kita bisa kasih berapapun. Mau kasih 0,7, 0,4 ya terserah kita ya. Kemudian WM tadi apa ya? Speed, speed ya. Oke, nanti kita pasang ini. And then kita kasih
fieldnya. Field ini apa? Sudah saya bilang tadi, prosesnya dinamakan eksitasi. Maka kita cari sini excitation system. Oke, kita akan sambung sini excitation systemnya. Nah, itu juga ini apa tuh? VREF, VD, VQ, and etc. Kalian boleh cari help. Hmm, VREF, the desired nilai yang diinginkan of the terminal voltage. Berarti dalam PU ya 0 sampai 1 kita bisa set nanti VD, VQ, V stabilizer. Oke. Oke, kita kasih sini konstan. Saya mau di terminalnya menghasilkan 1 per unit. Lalu VD, VQ apa? Kita akan ambil nilainya dari si generator ini sendiri. Pertama, kita akan cari ah, ini ada M itu measurement. Jadi ini yang diukur oleh si generator itu sendiri. Oke, jadi di measurement ini ada banyak sekali hasilnya, nggak satu. Oleh karena itu, kita bisa memilih apa yang kita ambil dari measurement ini menggunakan boost selector. Kita kontrol R. Oke, apa sih yang saya bilang barusan? Kalau kita tekan ini, nah ini adalah hal yang bisa atau output yang bisa di measure dari si generator ini. Ada stator current, ini satu dua, ini banyak banget. Kemudian mechanical juga banyak banget. Kemudian kita ambil tadi, kita ambil data dari sini untuk mengisi eh, port-port ini. Tadi kita tahu WM itu adalah mechanical rotor angle, mechanical rotor angle deviation. Jadi kita klik, select ini kita hapus dulu. Kemudian untuk d theta, d theta tadi apa ya? D theta itu rotor speed. Oke, is rotor speed kita kasih select ini, select. Oke, jadi kita akan sambungkan ke sini. Oke, untuk bisa memahami Simulink MATLAB kan harus yang paling penting itu kan paham konsep dasar, teori dasar dari electrical engineering itu sendiri. Kemudian VD, VQ kita ambil dari selektor ini lagi. Kita cari VD, VQ ini. VQ sama VD. VD dulu deh. Select, select. Oke. Sekarang VD kita, nah VD kita sambungkan ke VD, VQ kita sambungkan ke VQ. V-step ini nggak ada ya. Jadi kita hanya start from basic saja dulu. Ini tegangan stabilizernya. Kita nggak pakai stabilizer. Kita groundkan saja deh. Aku kok nggak bisa GND? Oke, nggak bisa ya. Ground. Udah kalau nggak bisa kita terminate saja. Terminate. Terminate. Terminator. Terminator ini adalah blok-blok yang nggak kepake. Nggak bisa ya. Ya udahlah. Kita lupakan. Kita kasih ke sini. Ini bisa. Nah ini kan outputnya. Output ini kan mau lihat, boleh kalau nggak dilihat,
Ya kalau nggak dipakai ya nggak usah di kita tarik minus saja. Oke. Kemudian kita coba running ya. Kita coba running. Oh, ini running saya tes apa settingan apa ini sudah terpasang dengan proper apa enggak kan? Anjir, 10 pangkat 13. 10 pangkat 13 sih. Pasti ada yang salah. Sekarang waktunya kita troubleshooting. Kenapa dia 10 pangkat 13? Berarti ada sesuatu yang belum di setting di sini. Oh, ini teman-teman. Jadi tegangannya pantas saya. Tegangannya kan di sistem ini 20 kV, 20 E3. Ini 50 volt. Kita saya mau setting ini 1 2 E3 deh. 2 E3. E2 E6. Ini dayanya berapa? 2 E6 atau 2 mega. Berapa tegangannya? 20 E3 Fn 50 Hertz. Kenapa ini seperti ini? Karena di di case kita, network kita pakai 20 kV dan 50 Hertz. Seperti itu. Oke, nah di sini ada juga rotor type-nya. Ada salient, ada round, ada apa itu salient, ada atau itu round. Jadi si generator ini, jadi si generator ini ada tipe-tipenya. Kalau dia, wait ya, wait. Nah ini perbedaan round dengan salient. Kalau salient seperti ini, rotornya. Kalau yang round seperti ini. Yang salient ini dibagi juga ada yang salient dan non salient. Yang salient itu banyak seperti ini. Ini ada banyak pole-nya. And has many number of poles. Kemudian di non salient itu dikit ya polesnya. Use where four or more poles are required to the stator. Oke, sekarang kita pilih apa ya round kita coba-coba deh. Ntar kalian mau nyoba salient round itu depend on you lah. And then we apply again, then we running. Nah, ini 10 pangkat 5 tapi ini di sekitar 0,2 ya. Berarti pas nih. 0,2 dikali 10 pangkat 5 itu 20 kV. Secara teori ini sudah oke, benar. Tapi ini yang mau saya sampaikan. Jadi si generator itu nggak langsung tiba-tiba sinyalnya sempurna, teman-teman. Ini sinyalnya tuh nggak mungkin tiba-tiba sempurna kayak si grid tadi. Karena generator butuh waktu untuk dia bisa menghasilkan sinyal sesuai di reference-nya. Pertama, kan gerakan ketika dia berputar, pasti dia slow dulu, pelan, 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 pelan. Pas dia cari momennya, baru dia bisa eh seper, sine wave yang bagus seperti itu. Jadi inilah kalau kita menggunakan generator. Jadi nggak bisa langsung bagus seperti ini. Start awalnya itu kadang-kadang
apa ya, nggak mulus start awalnya. Nah, kita analisa dayanya rendah ya. Ini kita lihat sisi sekundernya, ya persis kayak sama kayak yang menggunakan grid. Nah, tapi ini agak ada dikit, tapi dia agak osilasi di awalnya. Ya, coba kita ganti ya. Ini 0, kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya ini 0,6 misalnya. Eh, Wah, semakin tinggi osilasinya. 0,2 juga. Semakin besar lagi. Berarti ini harus disetting dengan kalkulasi yang matang ya. Soalnya kita kan nggak pakai kalkulasi yang matang ya. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulannya dari apa yang kita sudah kerjakan ini, untuk untuk menggunakan generator mengganti si grid ini, kesimpulannya dia tidak bisa menghasilkan sinyal sine wave yang sempurna karena dia memerlukan waktu si generator ini untuk untuk mencapai eh, operate titik operate yang nyaman gitu. Oke, semoga kalian paham apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang kalian sudah ngerti bagaimana generator bekerja, bagaimana prime overnya, penggeraknya, kemudian bagaimana menghasilkan field dan juga teori-teori yang telah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena di next video kita akan membahas sesuatu yang lebih-lebih susah lagi. Kalian sudah merasakan ya bagaimana peningkatan susahnya dari part 1 sampai part 5 ini. Kita akan buat part-part berikutnya. Oke, see you. Bye-bye.